Rahmat Irianto sebut Daisuke Sato belum pernah tampil buruk. Irianto mengaku tidak terlalu tahu mengenai performa Sato bersama timnas Filipina, kecuali kala memperkuat Persib. Bek Persib Bandung Rahmat Irianto memberikan pujian kepada Daisuke Sato yang mempertahankan performa bagus secara konsisten sepanjang musim 2022-2023. Sato telah menemukan kembali permainan terbaiknya dengan mengantongi 1 gol dalam 15 laga di paruh musim ini. Daisuke Sato menyumbang 1 gol serta menjadi penyelamat ketika Persib bermain imbang kontra Persikabo Sabtu 24 Desember 2022. Performa tersebut sebagai jawaban atas kritikan yang ditujukan kepada Sato terkait penampilannya akibat gawang Persib banyak kebobolan. Saat itu Sato dinilai bermain baik tanpa memberikan efek pertahanan kuat di lini pertahanan Persib. Irianto mengatakan kegagalan Sato memperkuat timnas Filipina di Piala AFF 2022 tidak mendapat panggilan. Meski mengaku tidak tahu performa Sato kala memperkuat tim nasional, Irianto menganggap rekannya ini telah memberikan atmosfer positif bagi Persib. Dia bermain sangat baik dan untungnya saya belum pernah melihat dia bermain buruk ketika saya juga dimainkan. Saya membiarkan dia melanjutkan performa itu. Dia terlihat tajam dan percaya diri. Anda bisa merasakannya ketika dia akan naik menyerang. Anda merasakannya di stadion dan Anda merasakannya bersama dia, dan itu adalah hal yang menyenangkan dan saya harap dia terus melakukannya. Anda dapat melihat dia kembali dengan kepercayaan diri yang cukup. Saya tidak melihat banyak permainannya dan tentu saja kalian sudah melihatnya lebih baik, tetapi dia kembali dalam kondisi yang baik dan dia menyadari itu, ungkap Irianto dikutip laman SportGP. Tidak alami trauma, Zalnando ingin tancap gas lagi. Musibah dialami Zalnando ketika bertanding melawan Dewa United. Dia harus dilarikan ke rumah sakit, namun sang pemain menegaskan dia tidak mengalami trauma akibat cedera ini. Dia memahami musibah tersebut adalah resiko dari pekerjaan sebagai pesepak bola. Ambisi untuk segera pulih dan kembali ke lapangan pun dikobarkan sang pemain guna melanjutkan karirnya. Kalau trauma sih saya pribadi nggak ada. Karena ini memang risiko perjalanan. Saya sekali seumur hidup main bola, jadi buat apa trauma? Gas lagi saja kalau sudah sembuh, karena bagian dari pekerjaan saya, ungkap Zalnando. Saat ini Zalnando sudah mulai berlatih individu supaya menguatkan ototnya. Sang pemain juga mengatakan dirinya gatal ingin ikut bermain saat menyaksikan rekan setimnya bertanding. Tapi ada hikmah yang diambil, bahkan Zalnando harus melatih kesabaran selama menjalani pemulihan. Ya, tapi saya lihat dari sisi positifnya. Berarti saya harus lebih bersabar, melatih kesabaran. Apalagi lihat perjuangan kemarin. Gila, salut banget. Pastinya pengen bantu banget berjuang sama teman-teman, ungkap bek kiri berusia 26 tahun tersebut mengakhiri. Tenang, pertahanan Persib kian kokoh di tangan Luis Milla. Putaran pertama Liga 1 jumlah kebobolan Persib lebih banyak ketimbang musim lalu. Namun legenda Persib, Yudi Guntara membantah jika lini pertahanan mantan timnya itu dianggap rapuh. Yudi menuturkan jika memang Persib di awal Liga 1 musim ini mengalami kesulitan dan banyak kemasukan gol. Namun kata dia hal itu terjadi saat masih dilatih Robert Alberts. Setelah kedatangan Luis Milla, ia mengungkapkan jika pertahanan Persib semakin kokoh. Bahkan Persib semakin produktif dalam mencetak gol. Dari awal Liga 1 sampai pertandingan ke-7 memang banyak kebobolan saat dilatih Robert. Tapi pas dipegang Luis Milla banyak mencetak gol yang dengan formasi barunya. Jadi karena ini dua pelatih tidak bisa disebut Persib kebobolan banyak, rapuh pemain belakangnya, ungkap Yudi kepada Detik Jabar, Kamis 29 Oktober 2022. Yudi mengakui di zaman Robert dan ketika ditangani Budiman sebagai karetakar, pertahanan Persib begitu mudah dijebol. Lawan PSM Makassar kalah 5-1, lawan Borneo kalah, tapi pas dipegang Luis Milla bisa masukkan 5 gol lawan Barito, menang 5-2 kan? Kemudian menang lawan Rans, Arema dan seterusnya sampai tidak terkalahkan sekarang, ungkapnya. Meski begitu, Yudi juga menginginkan agar Persib melakukan evaluasi dengan banyaknya gol yang bersarang.
Ia pun mendukung keinginan Luis Milla yang meminta manajemen klub untuk mendatangkan pemain baru di posisi bek kiri. Namun secara keseluruhan, legenda yang turut mengantar Persib juara Liga Indonesia tahun 1994 sampai 1995 ini mengungkapkan jika lini belakang Persib saat ini patut dipertahankan. Kalau menurut saya, dengan strategi Luis Milla merotasi pemain, menurut saya patut dipertahankan. Apalagi Ikmu Rivo mulai main lagi. Kalau menurut saya cukup, tinggal jaga kekompakan tim, ungkap dia. Berbeda dengan Persija, pengamat sebut Luis Milla butuh amunisi kuat, namun Persib cuma tunggu pemain gratisan. Luis Milla tengah menunggu solusi manajemen Persib untuk masalah bek kiri. Sementara Thomas Doll disokong dengan dana transfer oleh Persija. Menutup putaran pertama Liga 1 musim ini, Luis Milla menyaksikan seluruh pemain yang bisa mengisi pos bek kiri mengalami cedera. Kabar buruk, Luis Milla mengabarkan akan sangat sulit mendapatkan pemain di bursa transfer paruh musim Liga 1. Bagi Persib, periode ini seharusnya digunakan untuk mencari pemain guna mengisi posisi bek kiri, mengingat Zalnando di backup cedera hingga akhir musim. Pemain pengganti yang dicoba di posisi itu, Febri Haryadi, juga mengalami cedera hamstring pada laga yang sama saat kontra Dewa United. Pemain muda David Rumakik sejauh ini sering menghilang dari skuad akibat kombinasi cedera dan kalah bersaing. Persib sejatinya masih memiliki Daisuke Sato, tetapi Luis Milla melihat ia lebih cocok dipasangkan sebagai bek tengah. Alhasil Persib kini mempunyai stok 0 pemain untuk posisi left wing back. Dengan Fresh Butuan sempat dicoba di posisi itu, Luis Milla kemudian mengungkap kondisi sulit harus mencari pemain bebas transfer, padahal saat ini baru memasuki tengah musim Liga 1 2022-2023. Lebih lanjut, Milla hanya bisa pasrah pada manajemen klub terkait situasi tim saat ini. Jika dibandingkan dengan Thomas Doll di Persija, Milla tak mendapatkan kemewahan serupa dana transfer tak terbatas. Pada awal musim, manajemen Persija mengucurkan 3,45 miliar rupiah untuk mendapatkan Hanno Behrens dan nominal rahasia untuk merekrut Marcel Kmenchik demi membangun skuad Thomas Doll agar bisa menjadi pesaing juara. Jika manajemen Persib mau bersikap demikian, Luis Milla seharusnya disokong dana transfer untuk membeli pemain dari klub lain tanpa harus menunggu kontrak habis. Fix gabung Persib Bandung. Sunny Rizky beri sinyal perpisahan dengan Bayangkara FC. New Journey. Pemain incaran Persib Bandung, Sunny Rizky, memberi sinyal perpisahan dengan klubnya saat ini, Bayangkara FC. Sinyal ini datang dari Sunny Rizky. Hal tersebut tampak pada unggahan akun Instagram resmi milik Bayangkara FC, Rabu 28 Desember 2022. Pada postingan tersebut, Bayangkara FC memposting foto dua bek sayapnya, yakni Sunny Rizky dan Putu Gede. Ofisial Bayangkara FC turut memberikan pujian kepada dua pemain andalannya tersebut dan menyebut Putu Gede dan Sunny Rizky sebagai teman yang baik. Soulmate, tukang sisir sisi kanan pertahanan lawan. Ofisial Bayangkara FC. Sunny Rizky membalas postingan tersebut dan menulis sebuah kalimat yang berbau perpisahan. Pasalnya, bek berusia 24 tahun mengisyaratkan akan mencari petualangan baru. Tulis Sunny Rizky melalui akun resmi Sunny Rizky Fauzi 20. Komentar Sunny Rizky tersebut ditanggapi Bayangkara FC dengan kalimat sedih. Ofisial Bayangkara FC sedih seusai Sunny Rizky menulis kalimat tersebut. Ku menangis, tulis ofisial Bayangkara FC. Sementara supporter Persib Bandung, Bobotoh, juga menanggapi kode perpisahan dari Sunny Rizky tersebut. Sebagian besar dari Bobotoh menilai bahwa itu adalah kode akan hengkang sehingga mereka meminta kepada Sunny Rizky segera gabung Persib Bandung. Habis kontrak, 3 pemain pilar Pangeran Biru ini bakal hengkang dari Persib Bandung. Klub lain siap culik, Bobotoh siap melepas ke lain hati. Ada 3 pemain Persib Bandung yang habis kontrak di akhir bulan Desember 2022.
Pemain Persib Bandung pertama yang kontraknya habis di 31 Desember 2022 ialah Deddy Kusnandar. Mantan pemain timnas Indonesia itu pun dikabarkan pula bakal bergabung dengan Persikabo 1973 di putaran kedua Liga 1 2022-2023. Tak hanya Deddy Kusnandar, pemain dengan posisi sebagai gelandang bertahan, Abdul Aziz pun juga habis kontrak di akhir bulan Desember 2022. Selama melakoni laga bersama Persib Bandung di Liga 1 2022-2023, Abdul Aziz telah bermain sebanyak 10 pertandingan, meskipun belum mencatatkan gol maupun assist. Pemain ketiga Persib Bandung yang kontraknya habis 31 Desember 2022 adalah Erwin Ramdhani. Penyerang sayap kiri berusia 29 tahun ini telah mencatatkan 1 gol dalam 9 pertandingan bersama Persib Bandung di Liga 1 2022-2023. Sampai saat ini, ketiga pemain tersebut belum mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak dari manajemen Persib Bandung.